Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan Faisal. Saya CGP Angkatan 10 dari Kabupaten Bintan. Nah, saya akan memaparkan aksi nyata pada modul 1.1 terkait dengan filosofi pendidikan belajar dewantara. Pertanyaan pertama, bagaimana perasaan selama melakukan perubahan di kelas? Nah, sebelum saya mempelajari modul 1.1, pembelajaran yang saya lakukan itu lebih berorientasi kepada guru atau istilahnya teacher center. Nah, yang kedua, saya hanya fokus pada pencapaian materi saja, serta ketuntasan nilai kognitifnya. Nah, setelah saya mempelajari modul 1.1, saya mulai menyadari bahwa saya harus berubah dan saya harus memperbaiki kekurangan dan kesalahan saya pada pembelajaran-pembelajaran sebelumnya. Nah, yang pertama saya lakukan, seharusnya pembelajaran itu berorientasi pada murid. Jadi, murid itu terlibat aktif dalam pembelajaran. Nah, kemudian seharusnya kita sebagai guru itu jauh lebih bisa memahami karakter siswa, karena siswa itu memiliki kebutuhan belajar dan karakteristiknya masing-masing. Dan setiap anak itu memiliki kebutuhan belajarnya masing-masing. Nah, selain itu, saya juga harus melakukan penilaian selama proses pembelajaran itu bukan hanya hasil akhirnya, tetapi mulai dari proses pembelajaran hingga akhir pembelajaran, sehingga jauh lebih adil untuk perkembangan proses pendidikan anak. Nah, setelah saya mempelajari banyak hal dari pembelajaran belajar dewantara, ternyata pada modul 1.1 itu saya bisa memperbaiki banyak sekali praktek-praktek pengajaran dan pendidikan yang sudah saya laksanakan. Nah, kita berfilosofi pada pemikiran Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara itu menjelaskan tujuan pendidikan. Seperti apa tujuan pendidikannya? Adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak. Dalam proses menuntun, anak itu diberikan kebebasan, namun pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Seorang pamong dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaan. Nah, pertanyaan kedua, ide atau gagasan yang timbul selama proses perubahan. Nah, saya ketika sudah memulai untuk melakukan perubahan, maka aksi nyata itu adalah bentuk wujud sebuah perubahan dalam pembelajaran. Nah, yang pertama yang saya lakukan adalah melakukan metode pembelajaran berorientasi pada murid, yang sebelumnya itu lebih ke teacher oriented atau berpusat pada guru. Sekarang berubah menjadi student oriented atau berpusat pada murid. Nah, yang kedua, itu melakukan penilaian selama proses pembelajaran bukan hanya hasil akhirnya saja, tetapi juga selama terjadinya proses pembelajaran. Nah, selanjutnya yang ketiga, itu menghadirkan pembelajaran yang interaktif, kolaboratif, kemudian mandiri, dan tentu menyenangkan untuk anak-anak. Nah, catatan-catatan praktik baik yang juga saya terapkan di kelas dalam proses pembelajaran, itu yang pertama, tahapannya adalah tahap perencanaan. Nah, tahap perencanaan ini saya itu berdiskusi dengan kepala sekolah dan guru-guru lain. Jadi, kita mendiskusikan terkait dengan apa yang harus dilakukan dalam pembelajaran kedepannya seperti apa.
Nah, yang kedua menyiapkan perangkat pembelajaran. Masuk di dalamnya ada modul ajar, LKPD, media pembelajaran, dan lain sebagainya. Nah, kemudian kita masuk ke tahap pelaksanaan kegiatan belajar mengajar. Pada hal yang pertama, saya memimpin atau memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk berdoa. Jadi mereka bisa memilih salah satu teman atau temannya boleh mengacungkan tangan untuk memimpin proses berdoa. Nah, yang kedua, saya melakukan persepsi sebagai bentuk penyiapan diri anak dalam proses pembelajaran. Nah, yang kedua memberikan motivasi. Selanjutnya saya menyampaikan tujuan pembelajaran agar anak-anak paham dan tahu apa sih sebenarnya tujuan mereka belajar hari itu. Nah, selanjutnya tahap laksanakan KBM. Nah, sebelumnya saya memaparkan materi terlebih dahulu secara singkat terkait dengan materi yang akan saya jelaskan dalam pembelajaran nanti. Nah, selanjutnya menjelaskan langkah-langkah pembelajarannya. Seperti apa sebenarnya langkah-langkah yang akan dilakukan oleh anak-anak dalam pembelajaran hari itu. Nah, saya menggunakan metode STAD atau Student Teams Achievement Division. Nah, ini membantu anak-anak untuk berkolaborasi dan bekerja sama dalam pemahaman agar mendapatkan pembelajaran secara optimal. Nah, selanjutnya saya melakukan ice breaking agar anak-anak tidak merasa bosan. Oke ya, hari ini kita belum melakukan pembelajaran. Biar lebih semangat ya. Selanjutnya, saya membimbing anak-anak untuk berdiskusi secara aktif dan berkolaborasi. Nah, mereka bisa berkolaborasi sesuai dengan merdeka belajar. Artinya mereka bisa memilih sendiri cara mereka berkolaborasi dan cara mereka untuk mendapatkan pemahaman. Nah, kemudian setelah mereka berdiskusi secara berkolaborasi dan bekerjasama, mereka secara mandiri dan aktif menyampaikan presentasi. Jadi, setiap anak itu boleh mengajukan pendapat, mengajukan pertanyaan, kemudian mempresentasikan apa yang sudah mereka kerjakan. Nah, guru juga meminta siswa untuk melakukan refleksi dan penguatan karakter. Nah, di sini anak-anak berefleksi kepada apa yang sudah dia pelajari selama proses belajar di kelas tadi. Nah, mereka bisa mengajukan beberapa pertanyaan, beberapa ungkapan atau statement dengan aktif dan secara mandiri serta berani. Menyenangkan, seru, oke. Nah, dalam pembelajaran tadi, dalam setiap perubahan tentu ada tantangan dan solusinya. Nah, setiap tantangan itu kita harus berusaha untuk memecahkan masalah tersebut menjadi sebuah solusi yang nantinya akan berguna bagi pembelajaran ke depan. Nah, tantangannya masih ada beberapa siswa yang kurang percaya diri dan tidak berani tampil aktif dalam KBM. Nah, ini solusi yang saya berikan adalah sebagai guru kita bisa memotivasi dengan memberikan penguatan supaya mereka berani tampil dan terlibat aktif dalam tiap proses pembelajaran. Nah,
Berikut testimoni dari Ibu Evi Farida Agustina, Kepala Sekolah UPT SD Negeri Cilacap 1, Kabupaten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Evi Farida Agustina, Kepala Sekolah UPT SD Negeri Tingkatan 1, Kecamatan Melodrati, Kabupaten. Pada saat ini salah satu kami sedang mengikuti TGP Angkatan 9, Bapak Muhammad Adnan. Pada kesempatan ini saya ingin memberikan testimoni tentang apa yang sudah beliau pelajari di modul 1.1, yaitu tentang filosofis pendidikan menurut Universitas setelah saya amati dan saya ikuti perkembangannya, Pak Irfan jauh lebih baik, ada perubahan, yaitu menjadi lebih bersabar dalam menghadapi siswa, lebih telaten dalam membimbing siswa, dan selain itu juga lebih memahami karakter siswa, karena memang di modul satu ini PHD menjelaskan bahwa dalam mengajar atau dalam pembelajaran guru itu tidak menuntut tapi adalah menuntun siswa. Dengan demikian beliau mencoba menerapkan filosofi tersebut dengan menuntun siswa sesuai dengan karakternya. Dan selain itu juga dalam pembelajaran lebih bervariasi. Misalkan kalau yang kemarin mungkin hanya itu saja modul yang dipakai, di PGP ini lebih bervariasi, lebih banyak modul pembelajaran yang harapan kami semoga dampak positif ini tidak hanya di Pak Irfan saja, tapi bisa ditularkan ke rekan sejarah, dan kemudian pada umumnya itu akan membawa dampak perubahan yang lebih besar lagi, yaitu kemajuan pendidikan di UPT SD Negeri Tingkatan 1. Itu testimoni dari saya. Mudah-mudahan dengan lebih banyak mempelajari modul akan menjadi lebih baik. Selamat mengikuti TGP Angkatan 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Irfan sudah melakukan pembelajaran dengan sangat menyenangkan dan mudah dipahami oleh siswa. Pak Irfan sudah mengajar dengan media pembelajaran yang menyenangkan dan mudah. Pembelajaran yang Pak Irfan buat sangat menyenangkan sekali untuk para siswa, seperti ice breaking, permainan, dan memberikan kesempatan untuk bereksplorasi kepada siswa. Terima kasih, salam guru penggerak. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.